sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الكتاب ولا حد من الرسول على عليه وصحبه. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu-ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian jamaah majlis taklim, kaum ibu Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selesai melaksanakan sholat, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca doa-doa, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya doa maghfur, doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Istilahnya ini doa memang dari Rasulullah, bukan dibuat oleh ulama, bukan dibuat oleh siapapun, tapi memang Rasulullah yang mengajarkan para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada murid-muridnya hingga sampai kepada kita. Di antara doa-doa yang kemarin sudah kita baca, yaitu doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Begitu juga kita dianjurkan untuk membaca doa itu. Berikut ini juga ada doa yang kita akan baca di halaman 182. Tulbuya wa huwa an Suhaibin, paling atas. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa an Suhaibin
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajri bi syai'in. Faqultu ya Rasulullah ma hadzal ladzi taqulu? Qala Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Wa huwa, dan juga meriwayatkan dia Imam Ahmad bin Hambal an Suhaibin, dari sahabat Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi, dulu selalu menggerakkan kedua bibir mulianya Rasulullah, bibir mulianya Rasulullah ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Beliau gerakkan bisyai'in, dengan sesuatu doa. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma hadzal ladzi taqul, apa yang engkau ucapkan? Qala, maka menjawab Rasulullah, Allahumma bika uhawilu, Allahumma ya Allah, bika uhawilu, bika hanya denganmu, uhawilu aku melakukan aku menolak, uhawilu menolak, wabika usawilu, dan hanya sebabmu, hanya denganmu, usawilu aku menyerang, wabika uqatilu, dan hanya denganmu, uqatilu aku berperang. Ini doa juga yang dianjurkan kita baca, karena Rasulullah SAW setiap habis sholat subuh membaca doa ini, Allahumma bika uhawilu, sama-sama Bu, Allahumma bika uhawilu wabika usawilu wabika uqatilu. Ini doanya Rasulullah, artinya kurang lebih, ya Allah, hanya bersamamu aku menolak segala macam keburukan, wabika usawilu, dan hanya bersamamu, hanya denganmu aku juga melampaui segala urusan, wabika uqatilu, dan juga hanya bersamamu uqatilu aku berperang. Maksudnya ya melawan hawa nafsu, misalnya berperang melawan hawa nafsu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Suhaib. Sahabat Suhaib di sini mendengar habis subuh, saya lihat Rasulullah selalu menggerakkan bibir mulianya. Maka saya tanya, Rasulullah, engkau membaca apa? Maka Rasulullah menjawab, aku baca Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ini juga termasuk doa yang maksur. Wa Abu Dawud an Muslimin al-Harfi at-Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilaihi, itu menyembunyikan, merahasiakan, ilaihi kepadanya, faqala, maka berkata dia, idan sarafta min salatil maghrib, ketika engkau selesai dari salat maghrib, faqul, maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka idza qulta, maka sungguhnya jika engkau mengucapkan itu, mengucapkan dalika doa ajirni minan nar ini, summa mutta, kemudian engkau mati, min lailatika, pada malammu, kutiba laka jawazun minha, maka engkau akan ditulis selamat dari neraka. Wa idza shallaita subha, dan ketika engkau selesai salat subuh, faqul kadzalik, maka ucapkan demikian juga. Fa innaka idza mutta min yaumika, maka engkau ketika mati pada harimu itu, kutibalaka jawazun minha, maka akan ditulis untukmu selamat darinya, dari neraka. Ini juga sering kita dengar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali Bu? 7 habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis sholat subuh, maka andai-andai siang-siangnya dia meninggal, maka udah ada catatan bahwa dia diselamatkan dari neraka.
Begitu juga orang baca Allahumma ajirni minan nar habis maghrib 7 kali. Andai dia meninggal pada malam hari itu, maka dia sudah dapat tiket ke surga. Udah ada namanya ditulis selamat dari neraka, diberikan keselamatan. Nah, keselamatan ini dari kata-kata ajirni minan nar. Ajirni ini artinya a'idni au anqidni. Allahumma a'idni minan nar atau anqidni minan nar, artinya selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ajirni minan nar. Coba sama-sama Bu, ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Jimnya jangan tasdid, jangan ajirni minan nar, jangan, nggak boleh tasdid. Allahumma ajirni minan nar. Kalau ibu tasdidin ajjaro yu'ajjiru, itu artinya ngontrakin. Jadi ajirni minan nar kalau pakai tasdid, ya Allah kontrakan aku di neraka. Ibu mau ngontrak di neraka, ajirni minan nar, jangan pakai tasdid. Kalau ajjaro yu'ajjiru itu artinya memberikan kontrakan. Nah, kalau ibu doa Allahumma ajirni, ya Allah berikan aku kontrakan dari neraka, nah, artinya jadi salah. Makanya jangan ditasdidin ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ajaro itu artinya sama dengan a'ada, anqadha, artinya selamatkanlah aku minan nari, dari neraka. Dibaca 7 kali selesai sholat maghrib, maka malam andai meninggal dia dapat tiket langsung ke surga, bebas dari neraka. Dibaca 7 kali habis subuh, maka andai seorang itu meninggal di siang harinya, maka dia dicatat selamat dari neraka, dapat langsung tiket surga. Enak gak Bu? Udah pernah lihat belum tiket surga Ibu? Karcis. Ya, itu ditulis pokoknya, dicatat kutiba di sini, dicatat sebagai orang yang mendapat keselamatan dari neraka, selamat dari neraka. Kemudian di sini ada beberapa faidah, ada beberapa perkara yang perlu kita ingat faidah di sini. Yusannu li ghairi imamin yuridu ta'limal ma'mumina israrun bidzikri wad du'ai wa jahrun bihima li imamin yuriduhu. Disunnahkan li ghairi imamin, untuk selain imam, yuridu ta'limal ma'mumi, imam yang menginginkan mengajarkan makmum, disunnahkan israrun bidzikri wad du'ai, membaca sir pelan-pelan, bidzikri dengan zikir, wad du'ai dan doa. Sampai di situ. Disunnahkan selain imam, artinya kalau ibu sholat sendiri atau sholat masing-masing kelihatannya rame, cuma yang pojok ya baca doa sendiri, yang di depan baca doa sendiri, lagi iktikaf aja. Kalau doanya sendiri-sendiri, dia bukan imam, maka disunnahkan zikir dan baca doanya pelan-pelan aja. Kalau bukan imam, apalagi makmum sih baca doa kenceng-kenceng, imamnya kagok, kasihan imamnya belum tapi apal, akhirnya kagok gara-gara makmumnya kebangetan kenceng zikirnya. Nah, zikir untuk selain imam, orang yang jadi makmum atau yang sholat sendirian atau yang zikir sendirian, maka sunnah pelan-pelan aja. Zikirnya pelan, doanya juga pelan. Kalau sholatnya sendirian atau sholatnya jadi makmum. Tapi wajahrun bihima limamin yuriduhu, disunnahkan membaca keras doa dan zikir limamin yuriduhu, untuk imam yang menginginkan mengajarkan makmumnya, walidain ghairi musallin, dan juga untuk orang yang berdoa selain orang yang sholat, wa khotibin, dan khotib disunnahkan raf'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, at-tahirataini, yang suci, hadwa mangkibaihi, setinggi pundaknya,
setinggi pundaknya, ada sampai di situ. Kalau tadi sholat sendirian atau sholat masing-masing, sunnahnya kenceng apa pelan bu? Bu, sholat sendiri atau jadi makmum, ini baca zikir, sunnahnya kenceng atau pelan? Baca doa, sunnahnya kenceng atau pelan? Pelan kalau sholat sendiri atau jadi makmum. Tapi untuk imam yang memang ingin mengajarkan makmumnya, yang imam bapaknya, makmumnya istrinya, anak-anaknya, ponakan, pengen diajarin, maka sunnah untuk mengencangkan zikir dan doanya. Ini yang diajarkan, ini yang diamalkan oleh orang tua kita dulu. Kalau dilanggar, tahu langgar bu? Udah nggak ada langgar sekarang, adanya musola. Dilanggar, dibaca zikirnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca jahar atau dibaca kenceng. Untuk apa? Ngajarin makmumnya. Kalau memang ingin mengajarkan makmumnya, maka sunnah baca kenceng, doanya kenceng, zikirnya juga kenceng. Untuk imam yang pengen ngajarin, guru, kemudian juga kiai atau ajengan yang memang ngajarin santri-santrinya, maka disunnahkan keras membacanya, zikir maupun doa. Nah selain itu, mengangkat tangan, rafu yadaih, selain mengencangkan zikir untuk imam, mengencangkan doa untuk imam. Kalau untuk sholat sendiri makmum atau makmum maka pelan, sunnahnya pelan. Begitu juga disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Tangannya syaratnya tangan al-tahirataini, yang suci. Jadi kalau kita tahu tangan kita suci, emang habis sholat, maka sunnah diangkat tangannya. Allahumma ajirni minan nar hadwa mangkibaihi, seukuran mangkib. Ini pundak bu, nah seukuran sini, hadwa mangkibaihi. Allahumma ajirni minan nar. Boleh juga ibu begini, Allahumma. Jadi ini telapak tangan kita, telapak tangannya seukuran dengan pundak, namanya hadwa mangkibaihi. Disunahkan mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa. Untuk yang jadi makmum maupun untuk yang jadi imam, disunahkan mengangkat tangan ketika doa, kecuali doa dalam sholat bu. Kecuali doa dalam sholat. Sholat itu semua isinya doa, bahkan kata sholat itu artinya doa. Semua yang ada dalam sholat, Rabbi firli warhamni wajburni, doa itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, doa. Kalau dalam sholat tidak disunnahkan mengangkat tangan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim, nggak boleh, nggak disunnahkan dalam sholat mengangkat tangan, nggak disunnahkan. Rabbighfirli, habis sujud Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni, nggak disunnahkan. Jadi meskipun itu kata-katanya atau redaksinya doa, kalau dalam sholat tidak disunnahkan mengangkat tangan, kecuali doa kunut. Kalau kunut sunnah, tapi selain doa kunut dalam sholat tidak angkat tangan, tidak disunnahkan angkat tangan. Ini yang pertama. Dalam sholat, pengecualiannya dalam sholat jangan angkat tangan kecuali kunut. Yang kedua, untuk khotib. Ibu tahu khotib? Khotib itu yang menyampaikan khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Khutbah ini bukan sembarang, bukan hanya sekedar menyampaikan ceramah, tapi khutbah ini sebuah zikir. Khutbah ini adalah sebuah ibadah yang menentukan ibadah lain, yaitu menentukan sholat Jumatnya. Oleh karenanya harus dijaga betul-betul. Khotib itu harus suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis, ya jasnya, ya pecinya, pakaian, badannya harus suci. Mimbarnya bu, mimbarnya harus suci. Mimbar ada kotor nggak sah. Itu khutbah. Jadi khutbah bukan sekedar ceramah biasa. Kalau ceramah biasa mah pakai kaos aja bisa ya. Itu yang pakai kaos mah namanya bukan ceramah itu.
Yang pakai kaos namanya lagi kampanye. Kalau lagi nggak kampanye, lagi demo itu. Nah, khutbah bukan sembarang ceramah, tapi dia memang rangkaian dari ibadah lain, maka harus dijaga. Untuk khotib maka tidak disunnahkan mengangkat tangan. Kalau kita sholat Jumat, ibu-ibu jarang sholat Jumat ya. Kalau kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu ada doanya. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, ada doanya. Khotib nggak disunnahkan angkat tangan. Jadi gimana khotib? Ya udah pegang mimbar aja begini, pegang mimbar. Kalau nggak pegang mimbar, pegang tongkat. Pakai tangan kiri pegangnya. Ini misalnya tongkat, pegang tangan kiri. Nah, satunya apa? Satunya pegang amplop. Amplop aja. Pegang teks maksudnya. Pegang teks. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Nah, pakai pegang teks. Ini tangan emang nggak boleh kemana-mana. Tangan khotib itu nggak boleh kemana-mana. Jadi disediakan tongkat, kemudian juga disediakan mimbar kalau ada mimbarnya atau ada podium, supaya dia pegangan podium aja. Makruh hukumnya untuk khotib mengangkat tangan ketika doa. Doa aja makruh angkat tangan. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Khotib makruh. Ini doa makruh. Bagaimana yang bukan doa? Artinya saudara-saudara. Nah, yang begitu makruh hukumnya itu. Itu biar kita semua pada tahu ya hukumnya khotib. Soalnya sekarang lagi banyak khotib, Bu. Banyak khotib yang namanya Jumatan. Lebih banyak khotib. Untuk khotib maka makruh mengangkat tangan ketika doa. Lalu bagaimana? Ketika doa aja makruh, gimana yang bukan doa? Artinya sampai nunjuk-nunjuk, jangan. Kalau ada yang begitu, maka kalau bisa nanti dia ngaji lagi. Ngapain, Bu? Ngaji lagi, jangan sampai angkat tangan. Itu dijaga betul-betul. Orang tua dulu, guru-guru kita dulu, kalau khutbah itu biasanya pegang tongkat, satunya pegang teks. Atau pegang teks aja, ada teks. Dipegang tulisannya, bukan berarti nggak hafal, tapi memang buat menjaga supaya tangannya nggak kemana-mana. Beda sama ceramah. Kalau ceramah mah saya boleh, mau nunjuk ibu, saya mau angkat tangan begini. Kalau ceramah boleh, tapi kalau khutbah nggak boleh. Makruh hukumnya. Kembali kepada pembahasan doa. Untuk orang yang berdoa di luar sholat dan juga berdoa di luar khotib, selain khotib, maka sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan seukuran pundak kita. Allahumma inni ala dzikrika, atau begini, inni ala dzikrika wa syukrika. Apakah boleh lebih dari itu? Boleh. Kalau memang hajat kita benar-benar penting, boleh. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa dalam sholat istisqa, dan beliau berdoa sampai hatta ru'ya bayadu ibtai, sehingga terlihat bagian jubahnya, bagian keteknya ini terlihat semua. Maksudnya bagian jubah sebelah sini kelihatan semua. Jadi bagaimana diangkat tinggi-tinggi? Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, diangkat boleh. Tinggi-tinggi kalau memang hajatnya itu penting banget, boleh ya, diperbolehkan. Tapi kalau ya hajatnya biasa-biasa aja mah, ya ibu cukup sepundak saja, jangan terlalu tinggi. Kenapa diangkat dan juga mengarahkan tangan kita ke langit? Mengarahkan tangan kita ke langit karena langit itu kiblatnya doa, Bu. Kalau kita sholat, kiblatnya apa, Bu? Ka'bah. Kiblatnya Ka'bah. Begitu juga kita saat doa, maka kiblatnya doa itu adalah langit. Karenanya tangan kita disunnahkan diangkat, kedua telapak tangan kita ini madhabnya ke langit. Kenapa di langit? Karena langit itu adalah sumber rizki kita. Allah menurunkan rizki dari langit. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Dari tanaman dimakan sama sapi, sapi dimakan sama ibu. Betul nggak?
Allah dari langit menurunkan hujan, hujan kemudian menumbuhkan beras. Pohon beras itu namanya padi, Bu. Bu, namanya pohon pohon beras. Pohon beras namanya padi. Dengan hujan Allah tumbuhkan padi, dimakan sama kita. Kita nggak makan padi tapi makan beras. Emang beras bukan nasi? Nasi. Nah, itu semua sumbernya dari langit semua rezeki. Selain itu di langit juga ada banyak sekali para nabi yang ada di langit, lebih dari satu. Nabi Ibrahim ya di langit ke-6. Kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Adam ada di langit. Para nabi ada semua di langit. Demikian mulianya langit, maka dijadikan sebagai kiblat untuk doa kita. Selain itu, kenapa menengadahkan tangan kita ke langit? Karena di langit ini ada al-malaul a'la, malaikat-malaikat khusus, malaikat-malaikat langit. Ada malaikat-malaikat yang urusannya di dunia, ada dari dunia atau dari bumi. Setiap hari itu Allah ciptakan dan dia naik ke langit. Ada di Ka'bah, emang khusus Allah ciptakan buat tawaf. Itu Ka'bah setiap harinya itu puluhan ribu malaikat itu tawaf. Tawafnya nggak cuma diam di situ doang, muter terus naik sampai ke Baitul Ma'mur namanya. Dan itu tiap hari Allah ciptakan itu dari bumi naik ke langit. Nah, ada juga malaikat yang memang di langit namanya al-malaul a'la. Malaikat yang ada di langit ini malaikat yang Allah berikan tugas, Allah serahkan takdir, Allah serahkan ketetapannya kepada para malaikat. Hari ini ngaji di Al-Abror bakal dapat ilmu, bakal dapat rizki, bakal dapat sehat. Itu malaikat tahu yang di langit itu, Bu. Sebelum Allah tetapkan, Allah perlihatkan dulu kepada malaikat, nih buat hari ini. Nanti setelah itu baru disampaikan kepada kita di muka bumi. Itu namanya al-malaul a'la, malaikat yang langit, malaikat tinggi yang ada di langit. Ini tempatnya yang mulia ada di langit, sehingga langit dijadikan sebagai kiblat kita, kiblat untuk berdoa. Memang masing-masing ada tempatnya, Bu. Kalau kita sholat, dada kita menghadap Ka'bah, kiblatnya Ka'bah. Kalau kita doa, tangan kita menghadap langit, langit jadi kiblatnya. Kemudian kalau kita sujud, yang kita cium, yang kita tempelkan dahi kita, jidat kita apa, Bu? Apa? Enggak, kalau kita sujud, ya kita tempelkan di mana jidat kita? Di tanah. Karena itu memang tanah itulah yang nanti akan menjepit kita. Pernah saya sampaikan. Ada seorang ulama yang mengatakan, kenapa Anda melakukan itu? Kenapa engkau kalau doa itu tangannya ke atas, kalau sujud ke bawah? Ya emang disuruhnya begitu. Tapi dijelaskan oleh ulama ini, sungguh tempatnya rizki kita semua ini dari langit. Makanya tanganku menghadap langit. Dan sungguh ketika kita sujud, ini kita tempelkan jidat kita, hidung kita, karena kita mencium sesuatu yang nanti bakal menjepit kita. Artinya kita mulai dari sekarang akrab sama tanah. Kalau akrab sama tanah 34 kali dicium, maka insya Allah besok kita juga dipeluk, bukan digencet. Dipeluk bukan digencet. Ibu mau dipeluk apa digencet, Bu? Dipeluk. Makanya sering-sering ciumin tanah. Ciumin tanah maksudnya sujud. Maksudnya sujud. Ya, sejadahnya yang wangi, jangan aduh apek banget ini. Kata tanah lah, yang apek bukan tanahnya, sejadahnya. Itu untuk mengakrabkan diri kita dengan tanah. Masing-masing memang ada kiblatnya. Kemudian warafu basarihi ila sama, dan mengangkat penglihatannya ke langit. Disunahkan juga seperti ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Ini menurut pendapat pengarang, mualif. Tapi ada pendapat lain, diantaranya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan tidak boleh melihat atau makruh hukumnya satu melihat mata kita melihat langit itu makruh. Jadi gimana, nunduk aja. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Walaupun ada, jadi ada dua pendapat. Ibu boleh lihat mata ibu atau tengadahkan mata ibu, lihatnya ke langit boleh, boleh juga hanya ke tempat sujud saja. Ada dua pendapat memang. Diperbolehkan dua pendapat ini, melihat ke langit atau menunduk saja, yaitu melihat ke tempat sujud kita. Waftitahuhu bihamdillahi wassalati ala nabi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.